tanah itu. Hari itu anak itu menjadi orang kaya di Madinah karena banyak yang bayar. Itulah sebabnya di Jawa tanggal 10 Muharram itu disebut hari raya anak yatim. Tidak bid'ah itu karena memang pembebasan tanah Masjid Nabawi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram 1442 tahun yang lalu. Nah, disitulah Nabi membangun masjid. Setelah masjid jadi, barulah Nabi membangun rumah sangat sederhana. Satu kamar agak besar, kamar utama, satu kamar agak kecil, dari pelepah-pelepah korma di atap. Disitulah rumah Nabi. Nanti akhirnya Rasulullah 10 tahun kemudian wafat. Wafatnya di kamar yang besar. Wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul itu kalau wafat dikubur di tempat wafatnya. Jadi akhirnya tempat tidur itu digeser sedikit, dibuatkan lubang. Disitulah Rasulullah dikubur, di kamar tidur rumah Ibunda Aisyah, di sebelah Masjid Nabawi. Kata Nabi, antara rumahku dengan mimbarku ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku ini dengan mimbar tempat aku berkhutbah itu adalah taman daripada taman surga. Maka kita kalau pergi umroh atau haji, berebut-rebut sholat di antara mimbar sampai ke rumah, ke kubur Nabi sekarang. Itulah yang disebut taman daripada taman surga, raudhah. Siti Aisyah setiap hari berziarah ke kubur baginda Rasul, karena memang di dalam rumah beliau. Sampai satu hari Sayyidina Abu Bakar wafat 2 tahun kemudian kurang lebih, dikubur di sebelah kuburan Rasulullah di kamar tidur Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha tetap ziarah ke kubur itu karena dalam rumahnya setiap hari masuk kamar itu. Sampai satu hari Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu ketika sholat subuh, ususnya putus-putus. Beliau minum air sudah bocor dari perutnya, minum air nira korma udah keluar. Kata Sayyidina Umar, saya nggak panjang umur lagi karena usus saya sudah putus-putus, mungkin saya akan wafat tidak lama lagi. Maka beliau utuskan anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk jumpa Ibunda Aisyah. Mai Abdullah, katakan sama Ibunda Aisyah, Umar bin Khattab minta izin, jangan kau sebut Amirul Mukminin, jangan kau bawa-bawa pangkatku, sebutkan Umar bin Khattab minta izin. Kalau Ibunda Aisyah rela, ridho, aku kepingin dikuburkan di samping 2 kekasihku, baginda Rasul dan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di kamar tidur Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, sesungguhnya tanah kuburan ini untuk aku. Aku kepingin dikubur di samping suami dan bapakku. Tapi kalau Umar bin Khattab yang minta, saya ngalah. Biarlah Umar bin Khattab dikubur sini, saya nanti dikubur di Bukit Baki. Maka kuburan ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, setelah Umar bin Khattab dikubur di kamar itu, aku tidak pernah lagi masuk ke kamar itu melainkan menutup aurat secara sempurna. Malu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini berarti akidah Ibunda Aisyah adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ahli kubur itu masih melihat dan masih mendengar sebagaimana yang diyakini oleh Ibunda Aisyah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ke kuburan, kita mengucap salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, insyaallahu bikum lalahikun. Artinya kita kasih salam sama orang mati, berarti dia masih mendengar dan melihat kedatangan kita. Sehingga Siti Aisyah tidak pernah lagi masuk ke kamar tidur itu melainkan menutup seluruh tubuh dan wajahnya. Dan tak mau, masih ada satu lagi ruangan untuk Ibunda Aisyah dikubur situ, nggak mau bersebelahan dengan Umar bin Khattab. Beliau memilih dikubur di Bukit Baki bersebelahan dengan 7 istri Rasulullah SAW. Akhirnya ruangan yang satu kuburan kosong itu sampai sekarang masih kosong.
menunggu satu orang insan lagi yang agung, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia akan membunuh Dajjal, kemudian mengislamkan seluruh orang Kristen sedunia, menjadi umat Nabi, hidup 40 tahun lagi, tinggal di Madinah dan wafat, dikuburkan di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang pelebaran Masjid Nabawi, kubur itu sudah masuk dalam space ruangan daripada Masjid Nabawi. Tidak ada satupun sahabat mengatakan haram sholat di Masjid Nabawi karena ada kuburan. Sebagaimana di sini kawan-kawan kita Wahabi Salafi mengatakan haram sholat kalau di masjid di depannya ada kuburan. Masjid Nabawi itu ada 3 kuburan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Saya pernah jumpa dengan kawan-kawan di Madinah, dia bilang itu kan karena kuburan Rasul khusus. Sayyidina Abu Bakar situ juga, Umar bin Khattab situ juga. Bahkan di Palestina, kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Siti Sarah, di Hebron, ketika Islam menguasai Palestina diambil dari Romawi, gubernurnya adalah adik ipar Rasulullah SAW, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau membangun sebuah masjid yang sangat indah di dekat kuburan Nabi Ibrahim, dan diberilah nama masjid itu Masjid Ibrahim alaihissalam, Masjid Al-Khalil, masjid gelar Nabi Ibrahim itu Khalil. Sampai sekarang masih ada. Kalaulah haram membuat masjid ada kuburan, tak mungkin Sayyidina Muawiyah membuatnya, dan tak mungkin Sayyidina Muawiyah dibiarkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup saat itu. Ini supaya kita tahu bagaimana fungsinya masjid dan bagaimana dengan kuburan. Kalau di depan masjid itu ada kuburan, cukup dikasih dinding, maka hilanglah kemakruhan sholat di dalamnya kalau ada dinding antara tempat sholat dengan kuburan. Begitu juga WC. Kalau sudah ada dinding, maka hilanglah kemakruhan WC itu berhubungan dengan masjid tempat sholat. Memisahkannya, kata Imam Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatul Talibin, memisahkan itu dengan 3, dibuatkan paret, dibuatkan dinding, atau dibuatkan jalan. Jadi kalau kuburan makam pahlawan, ada kuburan orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu, memisahkannya dengan dibuatkan jalan, atau dibuat dinding, atau dibuat paret. Masjid Nabawi itu dengan kuburan Rasulullah ada dinding. Dari dulu juga ada dinding rumah Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari ini kita akan buat masjid namanya Nur Samsi ya. Ya Nur Samsi itu kalau bahasa Arabnya mesti dibaca Nur Samsi, mudhaf ilaih. Jadi saya berharap masjid ini akan menjadi pusat dakwah di sini dan pusat ibadah serta pusat pendidikan. Walaupun dia kecil, tetap aja disebut masjid kalau dipakai untuk ibadah sholat, ada azan di situ. Orang Indonesia salah nama, dibilang musola. Kalau kecil disebut musola, kalau besar disebut masjid. Tidak, kecil besar sama aja masjid. Tapi nggak ada Jumat Pak Ustadz. Kalau nggak ada Jumat namanya masjid. Kalau ada sholat Jumat namanya masjid jami. Di Masjid Nabawi itu di Madinah, masjid besar itu Masjid Nabawi bisa menampung 2 juta orang. Tapi di sekitar Masjid Nabawi itu ada masjid-masjid kecil, Masjid Abu Hurairah, Masjid Imam Bukhari, Masjid Abu Bakar, Masjid Bilal, Masjid Awan, banyak masjid-masjid kecil situ. Tetap aja sholat 5 waktu, ada azan di situ, tapi sholat Jumat tidak boleh. Sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ini saya tidak tahu apakah ini nanti dipakai untuk Jumat ini. Ada rencana? Tuan rumah mana tuan rumah? Ada rencana buat Jumat ya? Ya kalau cukup orangnya, ini belum cukup orangnya.
Kalau cukup orangnya kita buat Jumat. Jadi tidak salah kita tetap buat masjid. Kalau ada yang protes nggak ada Jumat, kenapa masjid? Memang masjid itu memang tempat azan 5 kali, ada sholat 5 waktu, namanya masjid. Musola itu salah nama. Musola itu zaman Nabi adalah tanah lapang 1000 hasta dari Masjid Nabawi, dipakai 2 kali setahun untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Tanah lapang untuk sholat Idul Adha Idul Fitri, karena masjid sempit, nggak cukup. Kalau Idul Adha Idul Fitri laki-laki perempuan datang, orang luar kota datang, masjid nggak cukup, Nabi terpaksa sholatnya di tanah lapang. Kalau hari hujan yang datang sedikit, Nabi pindahkan ke Masjid Nabawi, sholat hari raya di masjid. Bukan karena takut basah, karena sama aja masjid Nabi juga nggak di atap kok, cuma taruh peropah-peropah kurma, kalau hujan bocor basah juga. Tapi kenapa Nabi pindah dari tanah lapang itu yang namanya musola itu ke masjid kalau hari hujan? Kan sama-sama basah ya, karena khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha, tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Sekarang nggak ada lagi orang Mekah sholat tanah lapang, karena Masjid Nabawi bisa nampung 2 juta orang, Masjid Haram di Mekah bisa menampung 3,5 juta orang. Tetap sholatnya di masjid, karena sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjid. Musola itu tanah lapang tempat sholat Idul Adha Idul Fitri. Nah ini bukan musola, nanti kalau ada yang protes kenapa ini namanya masjid. Masjid tempat sholat, ada azan 5 waktu, ada bangunannya walaupun cuma 4 tiang saja dikeliling itu. Ada 4 tiang, nah, ada azan, ada sholat, disebut masjid. Lapangan bola dipakai sholat Idul Adha Idul Fitri 2 kali setahun, baru disebut musola. Makanya tidak ada tahiyatul musola, nggak ada sholat tahiyatul musola, karena musola itu tanah lapang. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan lain-lain,